Shalom anak-anak yang mama kasihi dalam nama Yesus Kristus. Shalom juga buat papa dan mama yang saat ini mendampingi putra-putrinya menyaksikan channel mama. Nah, seperti janji mama pada video-video sebelumnya, kalau akan ada yang baru nih di channel Mama Shen. Apa itu? Yaitu boneka iblis. Nanti kita simak ya apa ceritanya. Tapi anak-anak gak boleh takut. Dan yang pasti mama ingin anak-anak tetap ingat untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya dan share buat teman-teman kalian. Nah, di sini juga ada gelas dengan isian air. Nanti ada hubungannya nih sama cerita-cerita yang akan mama sampaikan berikut ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa bersama ya anak-anak. Yuk kita berdoa bersama. Letakkan tangan kalian di dada dan mama akan berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan saat ini. Kalau Tuhan telah memberkati sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, saat ini kami mau menyimak cerita pengantar tidur yang disajikan Mama Shen. Tuhan berkati hati kami supaya menjadi tanah yang subur untuk ditabur firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin anak-anakku. Nah, seperti apa yang mama sampaikan kemarin-kemarin, kalau mama mau kenalkan ada sesuatu yang baru, ini mama bawa boneka tangan. Bentuknya adalah iblis ya. Ini boneka, jadi nggak perlu takut. Gak perlu takut, apa itu gitu ya. Ini adalah boneka yang akan kita pakai untuk bercerita pada kesempatan kali ini. Nah, nanti tangannya mama akan masuk nih ke dalam bagian boneka ini seperti ini. Kemudian akan menggerak-gerakkan mulut dari boneka ini. Nah, seperti ini. Jadi jangan takut ya, jangan sampai ada yang takut juga, bahwa ini tidak menakutkan buat kalian. Ini hanya boneka dan mama pakai untuk peraga cerita kita kali ini. Oke? Baiklah, yuk kita simak cerita kita kali ini. Hai anak-anak. Apa kabar kalian? Hai Mama Shen, hai Iblis. Kamu kok berkeliaran sih? Gak takut ya sama Mama Shen ya? Nanti kalau Mama Shen lihat ada iblis, Mama usir loh dalam nama Yesus. Jangan Mama Shen, jangan dong. Jangan, aku mau bercerita dulu. Jangan diusir dulu, jangan ditengking loh. Aku takut nanti kalau aku ditengking, aku nggak bisa di sini loh. Emang kamu mau ngomong apa, iblis? Iblis kok mau pengumuman? Emang kamu siapa? Enak aja. Enggak, Mama Shen nggak mau dengar tentang iblis. Mama Shen tunggu dulu. Aku habis membuat keributan. Membuat keributan kok bangga. Kamu pasti membuat hal-hal yang nggak baik. Iya kan? Ngaku. Iya dong Mama Shen. Aku habis menebarkan banyak hal. Kamu nebarin apa aja? Jangan bilang kalau nebarin hal yang jelek-jelek ya. Kan itu memang pekerjaanku. Kamu melakukan apa? Ayo ngaku nih. Gak boleh kayak gitu. Mama Shen dan anak-anak, aku tadi seharian sudah berkeliling. Berkeliling kemana kamu? Kemana aja? Mencari anak-anak yang takut sama aku. Kamu jahat loh. Mereka takut gelap. Dan mereka anak-anak bandel. Siapa bilang? Belum tentu loh mereka itu bandel. Mama Shen, aku sudah bujukin mereka tadi. Bujukin apa aja? Aku bujukin mereka untuk mencontek. Loh, kok kayak gitu sih? Kamu gak boleh loh ngajarin anak-anak mencontek. Biarin, anak-anak mau kok. Anak-anak,
Mama punya gelas nih yang isinya air. Jadi Mama mau kasih ilustrasi. Setiap kali iblis ngajarin hal yang jelek ke anak-anak, maka akan ada sesuatu yang buruk yang ditanamkan oleh si iblis masuk dalam hidup kalian. Misal, tadi iblis berkata, dia sudah ngajak anak-anak untuk mencontek, maka itu akan mencemari hidupmu karena kamu melakukan dosa. Terus kamu ngapain lagi? Ayo, ngaku. Aku ngajari mereka membantah pada orang tua. Nah, kalau membantah pada orang tua, itu juga menanamkan hal yang jelek di hidup kalian dan di hati kalian loh anak-anak. Aku juga ngajari mereka bohong. Wah, apalagi kalau bohong. Wah, itu suatu kejelekan yang ditanamkan iblis dan mencemari hidup kalian anak-anak. Mama Shen, biarin aja tuh. Loh, Mama Shen kan ngajarin kebaikan, nggak boleh. Iblis nggak boleh seperti itu. Aku tadi juga ngajari anak-anak. Ngajari apa lagi? Ngajari biar mereka nggak mau makan. Kalau kamu ngajarin mereka nggak mau makan, kasihan papa mamanya dong. Kasihan mamahnya terutama nyuapin anaknya yang pada nggak mau makan. Biarin. Loh, kok iblis kok nakal ya kayak gitu ya. Terus nanti mereka kalau nggak makan lapar dong. Terus nanti nggak bisa konsentrasi kalau sekolah. Biarin aja. Jangan mau ya anak-anak. Kalau kalian nurutin apa kata iblis, ini loh yang akan dilakukan iblis atas hidupmu. Mencemari hidupmu, memberi sesuatu yang jelek, ngajarin kamu berbohong, ngajarin kamu gak nurut sama orang tua. Terus ngajarin apa lagi? Mesti ngajarin gak nurut sama bu guru. Iya dong. Hal-hal yang jelek terus ditanamkan sama si iblis, ditanamkan. Pokoknya dia menanamkan hal yang jelek, hal yang negatif. Mengajari, misalkan nyuruh kalian membantah kepada orang tua, diajarin yang jelek-jelek, tanamin terus yang jelek-jelek sampai dia puas, sampai dia happy, sampai seterus-terusnya, dan dia merasa sampai dia berhasil. Biar aku berhasil Mama Shen. Berhasil apa? Berhasil mencemari hidup anak-anak. Kamu jahat ya iblis. Mama Shen gak suka loh dengan itu semua. Biarin, nanti lihat nih betapa kotornya hidup mereka, betapa mereka bingung kalau sudah begini. Aku yang berkuasa. Iblis Mama Shen gak suka. Anak-anak jangan takut. Kalau iblis bilang kalian hidupnya sudah cemar, kalian sudah ternoda oleh dosa, ingat loh, kita punya satu orang yang bisa menyelamatkan hidup kita. Kita punya juru selamat yang bisa mengalahkan iblis dengan kuasa namanya. Kamu gak percaya? Kamu tak usir loh nanti dalam nama Yesus loh. Aku gak takut beneran. Oke, Mama akan usir ya. Di dalam nama Yesus kamu iblis, pergi dalam nama Yesus. Pergi tinggalkan anak-anak. Dalam nama Yesus pergi. Aku gak kuat. Gitu caranya mengusir iblis anak-anak. Tapi kalau tadi iblis sudah mencemari hidup kita dengan hal-hal yang jelek, sehingga dilihat tadi airnya yang berwarna putih, jernih menjadi kotor. Lantas bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana kita selanjutnya? Apakah kita bisa diampuni? Kita bisa dimaafkan? Apakah hidup kita bisa kembali? Bisa anak-anak. Hanya ada satu pribadi yang bisa menolong kita. Namanya Yesus Kristus. Karena nggak ada kuasa iblis yang bisa berkuasa selain dikalahkan dengan namanya Yesus. Mama akan bacakan ya dalam Filipi 2 ayat 10. Di Alkitab dikatakan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit,
yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Berarti semua makhluk, baik di atas bumi, di bawah bumi, maupun di atas langit, semua bertekuk lutut dalam nama Yesus. Dan iblis pun juga bertekuk lutut dalam nama Yesus. Lantas bagaimana dengan hidup kita? Tenang. Mama katakan, kalian tenang, karena kita punya yang namanya Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus yang sudah menebus kita di kayu salib. Dengan darah Yesus kita ditebus, kita dibeli kembali. Kita bukan lagi orang yang tidak ada harganya, tapi kita sangat berharga di mata Tuhan. Kita sangat dikasihi di mata Tuhan. Apapun kesalahan yang sudah pernah kita lakukan, kalau kita bertobat dan kita menyesal dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan mengampuni dan Tuhan akan mengubah hidup kita. Kita lihat apa yang akan terjadi saat Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Saat Yesus ada dalam hidupmu, kamu berserah pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku berserah. Tuhan Yesus, ampuni segala dosaku. Dan Tuhan Yesus akan memperbaiki hidupmu dan mengubah hidupmu sedikit demi sedikit dan menghapuskan segala dosa dan segala hal yang buruk di dalam hidupmu, dan hidupmu dimurnikan kembali oleh Yesus Kristus. Wow, luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat, luar biasa. Tidak ada Allah lain, tidak ada Tuhan lain yang mampu mengubah hidup kita yang tadinya kotor menjadi jernih, bersih, tanpa noda. Hanya satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada Allah yang lain. Karena Yesus bisa mengubah hidupmu, karena Yesus bisa menyelamatkan hidup kita. Kita yang tadinya kotor, penuh dengan dosa, Tuhan ampuni dan Tuhan murnikan, Tuhan jernihkan kembali hidup kita menjadi tidak bernoda, tidak bercacat, tidak bercela. Itu luar biasanya Tuhan Yesus, anak-anak. Oleh karena itu, kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang dahsyat, yang bisa menghapus dosa kita, yang mengubahkan hidup kita. Kita mengucap syukur dengan itu dan percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Jadi, setiap kali ada iblis, jangan takut. Berdoa dan usir iblis dalam nama Yesus. Pergi iblis. Kalau kita merasa bahwa kita mau melakukan dosa, berdoa dalam nama Yesus, segala kuasa iblis pergi. Aku tidak mau dibujuk rayu oleh rayuan iblis. Aku kuat oleh Kristus Yesus. Dengan Yesus aku kuat, aku dapat menghalau kuasa iblis dalam nama Yesus. Seperti itu anak-anak. Dan anak-anak juga gak perlu takut. Kalau di rumah ada tempat yang gelap, kalian takut, nanti ada hantu, nanti ada kuasa gelap, nanti ada iblis, nanti kalau ketemu yang mengerikan bagaimana? Jangan takut. Kenapa? Karena kita punya Yesus Kristus. Roh yang ada di dalam kita adalah rohnya Yesus Kristus. Roh yang diberi oleh Tuhan Yesus yang jauh lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini, sehingga bisa mengalahkan semua kuasa kegelapan. Iblis pun bertekuk lutut di hadapan Yesus Kristus. Tidak ada nama yang lebih hebat selain nama Yesus. Alkitab dah ngomong anak-anak, jadi kita harus percaya sepenuhnya. Oke? Baiklah, cerita pengantar tidur Mama Share pada malam hari ini sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan ketemu di episode-episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kalian. Oh ya, sebelum kalian berangkat tidur, yuk kita berdoa bersama. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita pengantar tidur. Terima kasih Engkau ingatkan kepada kami Tuhan bahwa kami punya kuasa untuk mengalahkan iblis dalam nama Yesus. Dan kami mau melakukan firman-Mu Tuhan. Kami tidak takut karena kami punya Tuhan Yesus dalam hidup kami. Tuhan Yesus, berkati kami dalam istirahat kami, juga berkati istirahat papa mama dan seisi rumah kami Tuhan. Bangunkan kami esok pagi dengan kekuatan yang baru, semangat yang baru, dan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak, selamat tidur. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.